Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Isrul Haq, biasa dipanggil Rian. Nomor NPM saya ialah 2430503092. Saya berasal dari kelas 3 dari kelompok 6 dan asal daerah saya ialah Kudus, Jawa Tengah. Domisili saya ialah Dukuh RW 3 dan tokoh inspiratif saya ialah Tan Malaka, karena beliau merupakan seorang filsuf di mana memiliki pemikiran yang tajam dalam mengkritisi dari sistem birokrasi dari pemerintah itu sendiri. Perjalanan menggait impian, mensukseskan karir, serta menunjang kemampuan diri baik dalam etika serta ilmu pengetahuan merupakan sebuah responsibilitas yang konsisten untuk dibentuk. Di dalam ekspedisi gemilang kali ini, saya berusaha untuk menjemput mimpi-mimpi besar saya yang telah saya tanamkan sejak lama. Namun, saya juga menjadikan perjalanan kali ini menuju tujuan yang saya anggap sebagai hadiah yang menyenangkan bagi diri saya. Kali ini saya akan memperlihatkan cuplikan agenda karir ke depan saya selama 10 tahun dengan fokus pada dedikasi yang tinggi dalam minat belajar dan meningkatkan peluang. Dalam 10 tahun tersebut terjadi pembabakan waktu yang saya bagi ke dalam 5 bagian, di mana perbagiannya terdapat 2 tahun yang berselang untuk saya dapat mencapai target dalam skala yang kecil. Melalui mind mapping kali ini, saya akan menceritakan berbagai elemen yang menunjang untuk membentuk mimpi saya ke depan. Dalam mind mapping kali ini, saya menggambarkan beberapa elemen penting, yakni yang pertama ialah sebuah kren, di mana kren ini akan berusaha menarik beban di bawahnya. Beban bawahnya ini saya anggap sebagai perjalanan alur cerita saya ke depan dalam meraih impian saya, yang saya analogikan sebagai tumpukan batu bata itu sendiri. Kita bisa lihat bersama-sama teman-teman bahwa terdapat 5 tumpukan, di mana ini pertumpukannya dia semakin kecil ke atas dikarenakan proses yang saya korbankan cenderung banyak waktu ketika kita memulainya daripada meneruskannya. Jadi ketika kita mencapai batu pertama, kita akan merasa lebih banyak waktu yang terbuang secara sia-sia, dan dimana semakin ke atas, semakin kita berjuang, maka kita semakin mengetahui pola dari perjuangan tersebut dan akan melupakan kita dari hasil yang melelahkan tadi. Oke, sehingga letak kesulitan perjuangan ialah pada bagaimana kita memulai mempersiapkan kompetensi, pengetahuan, jiwa psikis maupun fisik untuk dapat bertarung dengan segala tantangan dan rintangan yang menghalang kita untuk menuju kesuksesan. Pada tumpukan pertama, batu-bata tersebut terlihat belum adanya kolom yang menyatu di antara batu-bata ini. Saya menaruh elemen batu-bata kecil karena ketika kita memulai, kita tak tahu menahu skill yang mana yang akan kita butuhkan atau kita prioritaskan untuk menghantarkan kita ke karir yang diinginkan, sehingga elemen penunjang tersebut belum mampu untuk berfusi atau berintegrasi secara penuh membentuk kepribadian diri lebih lanjut lagi. Sehingga semakin ke atas saya menggambarkan sebagai batu bata yang penuh dengan kolom atau tanpa adanya space, karena dalam posisi kedua kali ini saya mencapai keutuhan kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Bagi teman-teman yang sulit untuk memahaminya, mungkin bisa lihat lebih dekat lagi. Saya menarasikan gambar ini sedang adanya kren yang tengah menarik sebuah beban, di mana beban ini berupa batu bata yang menginterpretasikan sebagai alur perjuangan saya menuju kesuksesan di 10 tahun yang akan datang. Jadi pada tumpukan pertama kali ini kita bisa melihat pondasi dasar yang mana dia belum menyatu atau masih adanya celah-celah di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi alasannya. Lalu yang kedua, dia semakin mengecil dikarenakan dia bebannya lebih sedikit daripada beban tumpukan batu bata yang pertama. Untuk yang ketiga, dia semakin kecil serta hingga ke atas dia mencapai posisi kecilnya juga. Dan ketika dia ditumpuk oleh sebuah mesin kren, maka dia membentuk kesinambungan, di mana itu menggambarkan alur perjuangan saya yang akan saya raih dan saya jemput di kedepannya. Baiklah, bisa kita lanjutkan untuk 2 tahun ke depan, di mana tahun pertama hingga tahun ke depan, impian saya ialah mampu untuk membangun basis serta mengadidayakan intelektual yang berkualitas, di mana ini akan membangun fondasi dengan mengasah kemampuan serta keterampilan yang pernah saya kuasai maupun pelajari sebelumnya.
Jadi saya akan mengulang ataupun membentuk lagi bagian-bagian yang belum menyatu hingga membentuk suatu formula yang akan saya satukan lewat cara yang berbeda-beda. Kemudian saya akan fokus untuk memperkuat dasar pengetahuan dan kemampuan saya di bidang konstruksi melalui literasi, uji coba material, bertukar opini dengan teman-teman, serta adanya audiovisual yang akan memudahkan saya sendiri. Saya akan mengikuti pelatihan dan kursus-kursus yang relevan, membaca buku tentang bidang industri yang saya geluti, dan belajar dari mentor-mentor berpengalaman yang dapat memberikan bimbingan yang berharga bagi saya. Lalu yang kedua ialah pada tahun ketiga hingga tahun keempat impian saya melalui ekspansi dan tantangan diri yang semakin saya temui di kedepannya dengan mendalami bidang di luar minat utama. Jadi setelah fondasi dasar telah terbentuk, di sini saya menekankan untuk mengeksplorasi dan mendalami bidang-bidang yang mungkin berbeda dengan minat utama saja. Sejatinya dengan mempersiapkan skill penyokong. Jadi saya ingin mengeksplorasi dan mendalami bidang-bidang yang mungkin berbeda dengan minat utama saya, dan saya mempercayai bahwa memiliki pemahaman yang luas tentang banyak hal akan menghantarkan saya atau membantu saya menjadi seorang pribadi yang lebih terampil, lebih siap, dan lebih fleksibel. Siapa tahu mungkin dalam perjalanan ini saya akan menemukan bakat terpendam saya yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Di tahapan ini juga saya akan mampu mengelola pertemanan yang lebih baik, lebih kondusif, dan memiliki kontrol diri yang lebih baik lagi. Yang ketiga terletak pada tahun ke-5 hingga ke-6, yakni saya menekankan pada konfigurasi sistem relasi. Artinya saya mampu mengatur, dapat menghubungkan setiap dari koneksi pertemanan yang saya miliki, di mana kali ini saya akan mengutamakan konsep kolaborasi yang bermutualisme, di mana kedua pihak saling menguntungkan. Di sini saya menekankan bahwa membentuk jaringan intelektual yang lebih luas dan mempererat relasi dengan profesional serta pematangan dalam personal branding. Masuk ke 5 tahun ke depan, rencana karir saya akan condong membentuk jaringan interaksi intelektual yang lebih luas, serta mampu mempererat hubungan dengan para profesional sehingga saya dapat mengerti bidang-bidang yang mereka juga pahami waktu itu. Saya juga akan aktif berpartisipasi dalam konferensi, seminar, dan event-event industri untuk bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif dan menciptakan hubungan yang lebih bermanfaat kepada mereka. Melalui kolaborasi dengan orang lain, saya yakin saya bisa belajar lebih banyak dan mencapai impian saya dengan lebih cepat lagi. Selanjutnya yang keempat terletak pada tahun ke-7 hingga ke-8. Topik yang saya angkat ialah dengan benah ekspedisi. Saya mampu untuk mencapai posisi teratas di karir, terus berinovasi, mengevaluasi, dan menyikapi berbagai hal secara rasional. 8 tahun mendatang, saya ingin berada di posisi teratas pada bidang yang saya yakini untuk mencapai tujuan yang telah saya tetapkan sejak awal. Saya akan terus berinovasi, belajar dari pengalaman dan kesalahan, serta mengasah keterampilan kepemimpinan saya untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa dengan melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih unggul di bidangnya. Namun saya tidak hanya akan berhenti di sini. Saya akan terus bangkit untuk mengelola ketersediaan mental dan fisik agar terus mengevaluasi aspek terjang untuk mengevaluasi sepak terjang saya yang padat akan penyesalan. Untuk yang kelima atau yang terakhir, yakni dalam 9 hingga 10 tahun yang akan datang. Saya menggambarkan ini tengah ditarik oleh sebuah pengait yang akan ditumpuk pada beban keempat. Dari beban yang pada tahun 9 hingga 10 kali ini, dia lebih ringan dari beban yang di tahun 7 hingga 8, dikarenakan saya lebih mantap dan lebih percaya diri untuk berjuang lagi. Untuk tahun ke-9 hingga ke-10, saya mampu untuk mengapresiasi prestasi besar saya dan bersyukur atas tantangan yang membuat saya tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Jadi ketika 10 tahun yang akan datang, saya dapat melihat kembali perjalanan saya dan saya akan meratapi dengan bangga atas pencapaian serta rintangan yang saya telah hadapi waktu itu. Saya akan mengapresiasi sebesar-besarnya prestasi besar yang saya miliki, dan saya bersyukur atas rintangan yang membuat saya untuk tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Meskipun saya menyadari bahwa rencana bukanlah hal yang pasti, saya yakin dengan semantap-mantapnya akan menjadi seorang pembicara dan penulis yang inspiratif. Karena rasa komitmen dan kegigihan yang tepat
merupakan pemasok sumber daya yang berkelanjutan. Dan yang terpenting, saya akan memastikan bahwa setiap langkah dalam perjalanan saya akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan yang sejati untuk orang lain. Oke, baiklah, itu tadi seputar presentasi atas mind mapping yang telah saya buat. Isi dari mind mapping kali ini, saya menceritakan mengenai perjalanan saya untuk terus belajar, untuk terus berinovasi ke depannya, hingga mencapai posisi atau strata yang saya inginkan, serta mampu untuk berkontribusi secara positif untuk khalayak umum dan lingkungan sekitar saya. Cukup sekian kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.